siang guys, ini semakin tidak sepele guys. Jadi konten itu memang beranjak seperti orang saja, merangkak, berjalan, kemudian berlari nih tentunya. Saya akan menguji supaya Anda ini tahu. Jadi tahu dari dasarnya. Ini sebenarnya untuk acuan kalau Anda sebelum pernah menggarap kulkas seperti ini, kemudian diingat, Anda akan tahu ini hasil-hasilnya. Jadi ini untuk acuan Anda ini. Seperti ini kapiler saja nih, saya contoh. Kenapa saya mengetahui kapiler ini 0,27? Oke. Saya kasih kunci nih. Saya nguji berapa kawat dinamo, dan saya baru ukur ini, ngikut ngukur di toko milimeter. Jadi beli kapiler, kemudian saya membawa berapa kawat, yang kawat ini diukur dengan 0, mm, jadi ukuran untuk diameter. Kemudian kawat ini ketemu ini 0,27 dan saya masukin ke lubang. Jadi ini untuk bisa untuk patokan ini bahwa kapiler kulkas asli ini berapa lubangnya, diameternya. Ini saya sudah menemukan cara. Jadi ini cara sederhana. Saya membawa kawat, berapa jenis kawat yang kecil-kecil, kemudian saya pas kebetulan beli ini kawat 0,27 ini kapiler ini. Kemudian ini diukur di toko, numpang ukur ini 0,27 dan saya masukin ini, kemudian tepat. Artinya ini sepele. Jadi kalau ini ada yang bertanya kenapa bisa tahu dengan sebuah lubang kapiler 0,26 dan 0,27 dan seterusnya. Misalkan Anda punya kawat, berapa kawat kecil, kemudian Anda bawa yang punya ngukur diameter. Jadi di tempat jualan kawat tembaga ini, jadi ini pasti ini ada ukurannya. Kemudian Anda tes masukin, ini 0,27 ini udah barusan saya ukur. Kemudian saya akan menguji ini sebuah LG. Jadi ini konten yang saya urutin ini. Satu, nguras yang salah ini, flashing yang salah untuk evap. Kemudian kapiler akan saya ukur ini. LG ini saya ukur supaya kurang lebihnya Anda bisa patokan guys. Ini luar biasa, saya kasih tahu ini supaya Anda pemula ini akan paham betul ini. Saya sudah jatuhin berapa ukuran ini, dan tentu saja saya akan membongkar sebuah rahasia flashing yang salah dulu ini. Saya ada kompresor ini, saya masukin ini selang angin. Oke. Kalau keluarnya dari sini, kalau dihidupin terus, mana ada rumusnya flashing ini bener. Jelas salah ini. Antara dorongan kompresor seperti ini tidak imbang, tekanannya nyampe ke evap, kemudian keluarnya sedikit di kapiler ini lubangnya, ini bakalan Anda habis ini. Si evap ini akan melengkung. Sebenarnya ini sepele sekali, tapi ini paling penting untuk pengetahuan. Kalau pemula ini paling penting. Saya akan colokin ini dan sudah saya masukin ke press. Kalau bukti ini benar atau tidak evap ini melengkung, saya akan pastikan ini. Dan maksudnya saya pastikan evap ini supaya jangan melengkung. Ini caranya begini. Ini sudah keluar ini kecil. Kalau diterus-terusin flashing seperti ini, sudah pasti evap akan melengkung guys. Karena tekanannya ini tidak imbang. Ini jelas flashing yang salah. Oke? Kecuali seperti ini. Anda pasang sambungan pipa misalkan, atau pentil, kemudian Anda ditarik di sep. Ini mungkin narik lubang 0,27 ditarik oleh kompresor, mungkin ini si flashing ini akan ketarik guys.
Oke. Dan saya akan ukur ini kulkas LG ini panjangnya berapa ini. Saya akan ukur ini. Saya akan ukur ini supaya Anda pemula untuk ancang-ancang ini. Saya akan ukur sederhana, tapi yakin aja melesetnya tidak jauh ini. Ini masih ori ini. Melesetnya tidak jauh. Ini 109 ini. 109 ini yang di bawah ini. Oke. Yang lari ke bawah mentok 109. Saya akan ukur yang di atas ini. Kira-kira saja ini. 120. Saya ukur acak ini 109 dari ujung bawah lari ke filter 109. Kemudian yang dari evap lari ke bodi bawah mentok ini saya ukur 120 cm. Jadi ketemunya ini 230 kurang 1 cm. Jadi ini untuk toleransi. Ini untuk bisa kurang lebih, artinya ini 230 cm ini total ini Anda bisa. Dan diameter kapiler ini saya akan uji nih berapa lubangnya milimeternya ini 0, berapa ini. Saya sudah bilang tadi bahwa lubang kapiler ini berapa, saya sudah punya patokan karena ini saya kawat tembaga dinamo ini sudah diukur diameter bulatnya ini 0,27. Ini panjangnya total tadi kapiler ini 230 cm kurang 1. Mungkin ngukurnya saya selisih sedikit, kira-kira segitu guys. Jadi 230 cm. Dan saya akan cocokin ini. Saya sudah bawa kapiler 0,27 yang baru. Ya. Ini kan ngukurnya di lubangnya diameternya. Saya akan masukin. Ini jelas-jelas 0,27 karena nggak bisa diukur ini. Anda tahu ini masuk dan seret pas. Ini berarti 0,27 lubang patokan baru saya beli ini 5 meter. Artinya ini 0,27 beneran ini bisa untuk patokan kawat ini. Kemudian saya akan masukin ke kulkas LG ini. Ini masuk pas seret sama, berarti LG ini 0,27. Oke. Yang jelas kurang lebih ini 0,27 karena ini sudah saya buktikan bahwa kawat ini barusan saya ukur kurang lebih. Oke. Kurang lebih 0,27 ini karena yang ukur ini tukang yang biasa ngukur kawat tembaga, artinya jual kawat tembaga. Jadi diameter ini paham sekali. Kemudian saya beli kapiler dan dimasukin. Ini juga sama, pas ini. Jadi ini LG ini 0,27 panjang 230 cm kurang lebih. Artinya saya ngukurkan bisa kadang meterannya yang nepuk atau pipanya yang nepuk. Ini kira-kira 230 cm dengan
lubang kawat ini 0,27 guys. Oke. Kemudian flashing seperti tadi, ini jelas salah ini menurut saya. Kalau Anda terusin dengan sistem tidak pakai selang, kalau selang kan protek tadi kan, begitu tekanannya ini sumbat oleh kapiler, tekanannya keluarnya kurang, otomatis lepas si selang. Tapi kalau sistem elas atau sistem meter gas, Anda bakalan habis ininya, melengkung ini evapnya. Jelas melengkung ini guys. Jadi ada langkah Anda di kapiler ini ditaruh pentil saja, Anda tarik isepnya atau dikasih pipa seperempat seperti saat tadi, masukin selang kemudian ditarik ke isep. Jadi ini dibalik, jangan didorong. Oke? Ya pun Anda didorong di kapilernya kasih pentil, ini ya sama saja, yang ketekanannya ini butuhnya untuk keluar yang banter, dorong dari kapiler ke evap sama saja, ini tekanan jelas tidak tepat. Jadi ini flashing seperti ini jangan Anda lakukan karena jelas salah guys. Saya sudah buktikan ini jelas tidak main-main untuk Anda, dan sudah saya ukur di LG sentimeternya berapa, bahkan lubang kapiler ini saya sudah ada patokan kalau 0,27 artinya patokan ini sudah saya sesuaikan dengan milimeter di luar dan di dalam, artinya ini masuk ke lubang dan ini sudah diukur. Pemula ini penting ini kalau seperti ini, karena proses-proses seperti ini untuk pengetahuan. Saya bicara tentang ini tidak tentang bocoran ya guys. Jadi kalau misalkan ada kapiler kok mampet, ini bisa jadi kebocoran karena Anda kena tipu. Setelah diisi kerucuk-kerucuk nggak dingin, ini bukan kapiler mampet, ini kadang kondensor bocor guys. Saya kasih tambahan. Mudah-mudahan walaupun sepele sekali ini berguna untuk patokan Anda. Jadi untuk patokan Anda sebelum pegang, artinya saya yang pegang kemudian dikasih tahu ke Anda, kemudian Anda pegang kan pas kebetulan guys. Jadi konten ini tidak harus konten yang wow, tapi konten ini sepele seperti ini pun belum diunggah, jadi saya unggah supaya Anda tahu guys. Siang guys.